Ya itulah, Israel akan diserang dari barat, dari utara, dari timur, dan dari selatan. Loh itu udah jelas. Kita lihat sekarang. Tadi sudah sebenarnya ada peta yang saya buat, tapi nggak termasuk di sini. Belajar radar, belajar sistem kontrol, belajar, wah macam-macam di sini. Nggak seperti ya mereka-mereka yang hanya mengandalkan kekuatan kaki sama menguatkan kekuatan otot gitu loh. Taunya lari-lari tiap pagi agar kuat otot kaki, bisa nembak. Nggak ada. Ya, jadi pasukan itu harus gabungan, harus combine. Lah kalau orang air defense, cobalah Indonesia kalau diserang, saya nggak tahu, nggak bisa bicara apa-apa karena Iron Dome-nya ibu kota pun tak ada. Ya, mungkin menganggap orang tidak akan menyerang Indonesia. Saya ngajar di Seksio TNI, itu negara-negara Barat kan ada jadi siswanya. Saya bilang kalau peluru kendali kamu menyerang kami, saya bilang kami punya dukun. Pelurunya kembali ke klien, saya bilang. Nah itu ketawa semua. Bisa berbahaya loh, karena dia execute. Nah ini sekarang lihat Netanyahu, Putin, ya Zelensky. Lihat aja lah, perang Ukraina sama Rusia saja. Udah berapa juta? Kita ini belum lihat, mata kita ini belum lihat jutaan manusia mati. Coba kalau kita lihat, bayangkan aja, kita melihat COVID aja sekarang kemarin itu bukan gara-gara kepemimpinan yang salah. Apalagi silakan bertanya Pak Paul. Oke, Pak Pak Tobing, Hmm, mungkin saya tanya sedikit. Apa kemungkinan bisa nggak terjadi space war? Karena kan kita tahu teknologinya Israel cukup mumpuni. ya. Itu Pak. Nah, jadi kemarin komentarnya apa? Iron Dome katanya Iron Dome Israel nggak bisa apa, ya kan? Aduh, gimana ini ditaruh adik saya ini? Saya jelaskan dulu Iron Dome ya. Hmm. Iron Dome itu daerah pertahanan udara, daerah pertahanan udara. Indonesia juga bisa membuat Iron Dome, tapi kan sudah saya katakan kemarin, perang itu kalau ke atas ya bagaimana disusun secara mendalam, mulai dari low level ya, mulai dari low level. hmm, Inilah yang kemarin saya bilang, ada radar yang nggak bisa menangkap pesawat kalau dia terbang ini loh di kerendahan begini. Tapi di sini ada senjata-senjata yang ringan, yang senjata-senjata Hanut, itu dia bisa ketangkap di sini. Karena radar itu berbentuk kosekan kodrat alfa, nggak bisa ketangkap kalau dia terbang rendah. Apalagi mengikuti laut itu, nggak bisa ketangkap. Makanya ada pesawat yang lolos, ya. Kemudian, inilah Dahanut. Dahanut itu sama dengan Iron Dome, daerah pertahanan udara, suatu daerah dengan ruang udara di atasnya. Israel mungkin udah sampai ke atas juga, space. Amerika udah pakai space, makanya kemarin itu kan kacau. Apa global position sistemnya kacau itu orang Iran itu. Karena dikacaukan. Jadi setiap perang itu sekarang sudah berbau elektronik. Di udara itu perang elektronik yang sudah kacau semua itu. Jadi kalau Hanut, saya orang orang Hanut ya. Jadi daerah pertahanan udara adalah suatu daerah ruang di atasnya. Mulai dari yang terbawah sampai ke tingkat space. Jadi siapa yang menguasai space pasti bisa. Kira-kira Israel punya nggak sampai space?
Ya dibantu Amerika. Iran belum punya. Iran belum punya. Cina udah nggak berusaha. Rusia belum berusaha. Jadi sekarang perangnya itu sudah empat. Di darat, di laut, di udara, di angkasa. Nah, kita belum bisa sampai ke sana. Indonesia masih punya angkatan darat, udara, laut, laut, udara. Tapi belum punya angkatan space. Nanti kapan saya buka doktrinnya. Nah, di situ terhadap objek vital yang harus dilindungi dari serangan udara musuh, ya, dipertahankan oleh satuan-satuan tembak artileri pertahanan udara yang penyusunannya sesuai dengan prinsip dasar-dasar penggelaran sistem senjata Ranut. Ya, dipertahankan karena ada objek vital. Nah, sekarang kalau Israel dia sudah mentargetkan apa nama instalasi nuklirnya Iran. Mampu nggak Iran melindungi, membuat Dahanut atau daerah pertahanan udara yang disebut apa namanya Iron Dome, ya. Nah, batas-batasnya tertentu, baik batas jarak mendatar maupun batas ketinggian yang ditentukan oleh jangkauan terluar tergantung kepada jenis sista yang digunakan. Aras rendah, sedang, tinggi, serta aras paling rendah. Coba kita lihat, Israel itu punya Patriot. Patriot itu bukan buatan dia, buatannya Amerika. Saya dulu belajar ke Amerika, ya Patriot itu Patriot rudal jarak sedang. Dia akan menghancurkan peluru-peluru balistik yang jaraknya jarak sedang. Karena mungkin jarak tembak contoh meriam ini meriam nggak sampai. Nah, pasukan kawan dilarang, dibatasi untuk terbang di atasnya. Jika terpaksa masuk ke wilayah daerah pertahanan harus mengikuti prosedur. Jadi seperti kemarin, ya Jordan juga punya. Ya bukan Jordan nggak punya Iron Dome, punya. Tapi ya itulah semampu dia. Kalau drone itu kan masa drone mesti ditembak dengan peluru kendali? Nggak usah lah, dengan meriam saja, dengan senjata-senjata apa juga drone itu bisa jatuh karena dia kecil. Nah, inilah. Nah, ini sudah ada ketentuannya, ya. Nah, saya kasih tahu dulu. Ya, itulah Pak apa. Jadi kalau kita mau lihat sekarang kenapa kemarin sistem sistem apanya sistem elektroniknya nggak berjalan, ya. Ya karena dimatikan dari atas karena perang ini udah sampai space. Hmm. Itulah Pak Pak Frans, ya yang saya jawab. Ini heran saya kok slide saya banyak yang hilang ini. Hmm. Cobalah begini nih. Ya. Ada juga dari laut, ada dari darat, ya kan, ada dari apa. Tapi kalau kalau Israel itu komplit. Saya belum tahu persenjataan Iran. Saya tadi mau buka cari tahu. Wah, ya. Itu aja Pak Frans. Halo, Pak Frans. Halo. Bentar Pak Tobing, sebentar. Nah, Ya ini Pak, seperti ini Iron Dome-nya Jepang. Ini kan lihat ini ya, Jepang. Hmm. Pak, Dia, Pak hmm, Jenderal, yuk. eh, kan ada senjata laser. Oh ya, Itu bisa nggak apa ditembak misalnya dari satelit ke langsung ke Iran gitu kan? kalau teknologi itu saya belum tahu. Karena ada rudal, ya. Saya belajar rudal. Rudal itu terdiri dari empat bagian. Pertama warhead yang ada di hulu ledak. Kemudian ada mesin, ya, mesin, artinya penggerak, motor penggerak. Kemudian ada sistem kontrolnya. Ya, makanya peluru kendali itu kan ada sayap, ya, ada sayap dan sebagainya. Jadi
ada pengendalinya menggunakan radio frekuensi. Ada pengendalinya juga menggunakan laser. Jadi seperti RBS 70 ini menggunakan laser. Indonesia juga udah punya. Peluru kendali itu dikendalikan oleh laser. Kemudian ada yang dengan panas, homing namanya. Ya begitu ditembakkan, lupakan. Karena dia akan mengikuti panas. Karena pesawat itu contohnya ya, atau peluru kendali itu mengeluarkan hawa panas. Yang sekarang dikembangkan Israel, laser. Ini luar biasa, tapi nggak bisa ke satelit. Kita harus berhadapan langsung. Kalau ditembakkan ke satelit, dari satelit tembakan ke situ, ya susah lah, karena waktu. Waktu. Hmm. Karena dalam perang ini waktu menentukan. Seperti senjatanya siapa si Korea Utara. Itu bayangkan, 30 menit udah bisa sampai ke New York. Hmm. Kapan dia, siapa yang memberitahu peluru itu terbang 30 menit? Nah, kan ada peringatan dulu. Hmm. Contoh, saya beritahu ya. Mendeteksi. Jadi kalau Korea menembakkan peluru kendalinya, balistik ya, ICBM, Korea udah punya. Dia menembakkan ke Amerika katanya 30 menit sampai peluru kendali itu ke sana. Lah, Amerika kan perlu deteksi, ya, mendeteksi. Dia mencari di mana peluru kendali itu, kemana sasarannya. Kemudian dia dikenali juga, identifikasi. Ini kawan atau lawan. Kemudian dijejaki. Ini memerlukan waktu. Makanya mereka punya pasukan di Korea Selatan. Hmm. Jadi begitu ditembakkan 7 menit Korea Selatan sudah bisa melaporkan ke Amerika atau ke Australia. Karena jangkauan senjata peluru kendali yang diciptakan sama sama si Korea Utara itu sampai ke Australia dari Korea sana. Nah, cuman sekarang menjadi tanda tanya tadi, kenapa kok Korea pun terlibat pada saat perang-perang Teluk sebelumnya. Korea Utara itu nggak terlibat, bukan Korea Selatan ya. Korea Utara itu tidak pernah terlibat, tapi pada saat ini dia terlibat. Kemungkinan juga Cina terlibat. Ini sekarang tinggal kuncinya ada di Cina kok. Kalau saya lihat dari nubuat Bible, bahwa tadi itu yang dibilang dari negara Sinim, dari tanah selatan. Nah, selatannya Israel adalah Saudi Arabia. Tapi Saudi Arabia kan sudah tidak tidak setuju dengan Iran, tidak setuju dengan Palestina. Nah, itulah kelebihannya si Netanyahu berdiplomasi. Hmm, Berdiplomasi, tapi diplomasi ini bisa konsisten nggak? Bisa komit nggak orang-orang yang ikut Abraham Accord? Turki kelihatannya ini negara bermuka dua, seperti ular juga lah, lidahnya dua. Sekarang dia memaki-maki perang teluk, ya, perang yang terjadi di Timur Tengah, iyalah di Timur Tengah sana. Ini dia sudah tuduh, si Erdogan itu menuduh ini biang keroknya si Netanyahu. Tapi kita lihat aja lah, kenapa kalau dia keras kepala, ya Tuhan yang bisa menciptakan dia keras kepala. Karena nubuat Tuhan itu pasti terjadi. Ya. Dari aspek militer, dari perspektif militer dan perspektif ah, rancangan Tuhan. Itu aja lah Pak Frans. Ya. Oke, Pak Teddy sudah bisa dihidupkan mic-nya atau Ibu Ellen? Ya, Ya, Shalom silakan. Pak Tobing, Silakan. Pak Frans ya. Ya, Saya, silakan, Bu. saya mau tanya ya, Pak Tobing. Hmm. Jadi alasannya Iran
mula-mulanya itu perang dengan Israel itu karena Iran itu memasok senjata ke Hamas. Jadi Israel benci gitu ya, karena Iran ini campur tangan menyediakan senjata waktu melawan Hamas. Seperti itu ya, Pak Tobing ya. Ya, jadi begini, karena negara yang berkoar-koar menghapuskan Israel dari peta dunia adalah Iran. Tahun berapa Oh, itu? Buka lagi rekam jejaknya. Makanya saya bilang, apa kejadian-kejadian ini ya, pasti sudah ada ujungnya. Nah, caranya si Iran, tadi kan sudah saya sampaikan, bagaimana caranya dia menghapuskan. Dia menggunakan negara-negara yang bermusuhan dengan Israel dengan menggunakan apa? Non-state actor. Seperti Palestina tadi ya Hamas. Ya, hmm, seperti Houthi itu dari Yaman. Kemudian yang menggunakan Hezbollah dari Lebanon. Dia menggunakan state actor itu. Dia yang mendukung dananya. Makanya Israel dongkol, dihancurkanlah kedutaannya di Israel, kedutaannya di Syria. iya iya, oke Itu oke. sebenarnya. Ini tidak ada ucuk-ucuk. Iran kok menyerang ke sana. Seperti Cina lah sekarang. Ucuk-ucuk nyerang Israel. Nggak mungkin. Apa kepentingannya? Nah, ini harus kita perhatikan lah. Tetapi, kan saya bilang, kita ini kadang-kadang kalau maunya Tuhan bisa kita menantang. Kita bisa menahan. Nggak bisa. Rancanganku, rancanganku. Jalanku, jalanku. Bukan jalanmu. Bukan rancanganmu. Jadi biar bagaimanapun bisa terjadi. Makanya kalau kita kait-kaitkan di kitab Wahyu kok ada tentang Magog dan Gog. Di perjanjian lama kok ada Gog dan Magog. Ada kaitannya nggak? Ada kaitannya nggak? Ya itulah. Israel akan diserang dari barat, dari utara, dari Ya, timur, dan dari selatan. Loh itu udah jelas. Kita lihat sekarang. Tadi sudah sebenarnya ada peta yang saya buat, tapi nggak termasuk di sini. Salah saya tadi. Ya, itu bagaimana sekarang Israel itu ya satu-satunya negara ya kalau dibilang frontnya itu front perangnya itu ke segala arah ya empat penjuru tadi itu. Ya, dari utara iya dari jadi frontnya itu bukan satu front seperti Ukraina sama Rusia frontnya kan cuma satu tapi iya. Israel enggak gila makanya heran orang sekarang Tapi membanding-bandingkan wah Iran lebih unggul dari Israel. Bacalah itu kadrun-kadrun itu ngomong di tribun apa segala macam itu. Pakar-pakar ya. Ini orang tahu nggak tentang perang? Hmm. Iron tapi Dome-nya, gini, oh ternyata Iron Dome juga tembus. Ya namanya pertahanan udara bisa tembus. Kenapa enggak? Bisa. Hmm. Sekarang gini lah, saya kasih contoh ya. Ah, ini kalau sekarang saya tanya, kalau terganggu salah satu alutsista yang ada di bawah ini yang mempertahankan ini, terganggu nggak Iron Dome? Terganggu. iya. Iron Dome itu jangan dianggap seperti dome yang tahan baja. Oh enggak, air defense system. Saya beritahu, saya orang Arhanud lah. Diskusi sama saya lah, jangan sok ngomong dia. Saya beritahu, ya, kalau orang Arhanud itu di di apa di Indonesia itu dianggap prajurit kelas 5, tahu nggak? Mana pernah orang Arhanud jadi kasat? Mana pernah orang Arhanud jadi panglima? Tak ada. Kenapa? Karena mereka, oh ini sulit belajar ini. Belajar meriam, belajar radar, belajar sistem kontrol, belajar, wah macam-macam di sini. Nggak seperti, ya mereka-mereka yang hanya mengandalkan kekuatan kaki sama menguatkan kekuatan otot gitu loh. Taunya lari-lari tiap pagi agar kuat otot kaki, bisa nembak. Nggak ada. Ya, jadi pasukan itu harus gabungan, harus combine.
Lah kalau orang Ardipen, cobalah Indonesia kalau diserang, saya nggak tahu, nggak bisa bicara apa-apa karena Iron Dome-nya ibu kota pun tak ada. Ya, mungkin menganggap orang tidak akan menyerang Indonesia. Saya ngajar di sektor TNI, itu negara-negara Barat kan ada jadi siswanya. Saya bilang kalau peluru kendali kamu menyerang kami, saya bilang kami punya dukun, pelurunya kembali ke klien, saya bilang. Nah itu ketawa semua siswanya. Jadi inilah kita tidak punya, belum ada. Tapi kalau seperti Israel, dia setiap saat kan bagaimana dia mengontrol ruang udaranya. Bukan hanya day by day, menit ke menit, second to second, detik ke detik. Makanya orang Israel dilatih tidur 4 jam. Indonesia dilatih tidur 4 jam, matilah semua. Orang Israel itu dilatih tidur 4 jam loh. Dulu pernah progresi ya, program latihan standarisasi mengikuti programnya Amerika. Tapi Amerika mengambil dari Israel. Bisa tidur 4 jam, matilah orang Indonesia. Nggak kuat, gitu loh ya. Baiklah, itu aja, Bu Ya, Ellen. tapi Jadi ya satu lagi nih. keterlibatan, ya makanya kan jadi analisa kita. Kenapa Iran terlibat sekarang? Dulu nggak ikut dia. Yom Kippur nggak ada dia ikut. Atau Ya karena dia pertempuran menolak. kemarin dia nggak ikut. Nah Tapi sekarang gini, udah berkembang. Hmm. Pak Tobing, Ya. waktu mantan Mossad diundang bicara di Zoom ini 8 bulan lalu kira-kira ya, waktu Hmm. perang sama Hamas itu, Hmm. Pak Tobing ada nggak gitu ya, Mister Ruben ini ya, yang mantan Mossad ini ya, kan ada peserta Zoom yang tanya, apakah Israel akan membalas ke Iran, katanya gitu ya, nanya ke Hmm. Mister Ruben ini, karena Iran ini memasok eh, senjata ke Hamas untuk melawan Israel. Tapi Hmm. kan dengan diplomasi kan Mister Ruben ini menjawab gitu loh, bahwa Israel cinta perdamaian. Hmm. Satu saat Israel akan berkawan dengan Iran. Begitu. Tapi kok sekarang malah dia dongkol ya gitu. Jadi Hmm. ya mungkin karena udah dongkol kali ya, udah lupa omongan dia kemarin ini gitu. Ya, jadi Kira-kira sih begini, seperti itu. di, Gitu. di dalam strategi itu bisa bisa terjadi perubahan. Tidak ada yang pasti sekarang ini, tapi yang pasti itu perubahan. Jadi kalau kita membuat peranggapan, jangan langsung kita membuat kesimpulan. Kan peranggapan, jika. Jadi contohnya inilah, akan terjadikah perang dunia ketiga disebabkan oleh konflik Israel dengan apa? Dengan Iran. Ya, makanya jika peranggapan pertama, kalau Rusia turun tangan, Cina turun tangan, Amerika turun apa? Amerika turun tangan. Ya jadi, tapi kalau Korea Utara itu dikontrol sama Cina karena mereka sudah punya komitmen kan bahwa darah Korea Utara menjadi satu dengan darah Cina. Itu Menteri Pertahanannya lah yang ngomong gitu, Jenderal apa lupa saya. Ya, kami sudah menyatu dalam darah. Nah, itu. Tapi kalau Korea Utara masih tunduk dia sama Cina. Sebab sejarahnya pun dulu begitu. Bahwa Korea Utara itu dikuasai oleh dinasti Tang. Ya, putra mahkotanya itu sebagai jaminan hidup di Cina gitu loh. Jadi itulah kekuatan Korea Utara. Beda dengan Korea Selatan. Ya, ada 5 suku di Korea Utara itu. Tapi Korea yang sebenarnya ya di Korea Utara disebut apa? Gogoreo. Yang di selatan ini enggak. Suku Shiba. Lain lagi Silla. Wah, saya sudah belajar sejarah itulah. Nah, ini jadi kita lihat aja semua ini. Nah, sekarang Jepang ada di mana nanti? Hmm. Jepang ada di mana? Jepang dulu ya, tidak boleh dia. Namanya dia adalah pasukan bela diri, ya, pertahanan, Self Defense Forces. Tapi sekarang sudah undang-undangnya sudah mulai berubah. Sudah boleh dia.
Ya karena dia terancam. Gimana enggak? Walaupun dia masih lindungi Amerika. Jadi kalau kemungkinan nanti Israel bisa berdamai dengan Iran, ya memang sasaran akhir dari perang adalah damai. Kurang seru Amerika dengan Vietnam dulu. Wah, lihat aja. Ya perang Vietnam itu kayak apa? Ya, nggak tendeng aleng-aleng itu bunuh membunuh. Tapi sekarang gimana? Damai juga kan? Nah ini tergantung kepada para pemimpin elit dunia lah. Saya kan mengatakan kemarin, kalau Tuhan sudah memperingatkan bahwa akan terjadi, ada masanya bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ada bencana alam, ada bencana kelaparan, ada bencana penyakit. Ini ancaman yang akan kita hadapi. Tapi satu lagi yang paling berbahaya, krisis kepemimpinan. Bukan Perang Dunia Satu disebabkan karena kepemimpinan si Hitler. Dia memanipulasi bangsa bangsanya sendiri, menganggap bangsanya itu supremasi. Kan dimanipulasi Mussolini. Jadi yang paling mengancam adalah kepemimpinan. Kenapa? Kepemimpinan ini bisa membunuh jutaan manusia. Cobalah, hitunglah ya, sejak zaman Perang Dunia ke-1, berapa banyak manusia yang tidak bersalah jadi korban. Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga, habis itu Perang Dingin. Lihatlah Perang Dingin ini sekarang. Ini kan era Perang Dingin. Banyak kan? Jadi kepemimpinan itulah, krisis kepemimpinan yang menyebabkan manusia ini banyak mati. Kenapa kita bilang dia yang paling sangat mengancam? Karena sangat dasar, kejam, bengis, bisa membunuh jutaan manusia. Makanya seperti kepemimpinan kita nanti, presiden kita ini bisa berbahaya loh, karena dia execute. Nah ini sekarang lihat Netanyahu, Putin, ya Zelensky, lihat aja lah perang Ukraina sama Rusia saja, udah berapa juta? Kita ini belum lihat, mata kita ini belum lihat jutaan manusia mati. Coba kalau kita lihat, bayangkan aja, kita melihat COVID aja sekarang kemarin itu bukan gara-gara kepemimpinan yang salah, kepemimpinan. Nah, tadi enak aja si Bu Retno itu. Kita sudah menyiapkan contingency plan. Seperti apa kok sekarang baru disiapkan? Harusnya dari dulu. Udah terjadi di timur, di Israel sekarang. Coba negara lain sudah menarik warga negaranya. Tapi kita ada yang mau bertahan di sana. Ya silakanlah. Nah, itulah Bu Ellen, ya. Bisa saja nanti Iran sama sama apa? Sama Israel itu berdamai. Ya. Saya juga heran, ngapain Iran? Karena dia mengeluarkan statement itu. Strateginya itu hapuskan Israel dari peta dunia. Itu Ahmadinejad. Coba nanti Pak Paul buka itu komentarnya dia. Nah, itu dilanjutkan sekarang. Makanya Israel pun dongkol sama dia. Makanya dibomlah Syria itu kan. Karena Syria pun musuhnya Israel. Dia perang 6 hari dia ikut. Ya, perang 6 hari itu ya, yang ikut itu Jordan ikut, Saudi Arabia ikut, Mesir ikut, siapa lagi Turki ikut. Ya, ada 6 negara waktu itu. Kalau sekarang udah lebih yang akan terlibat. Tapi ada juga yang nggak ikut waktu ikut Six Day War itu. Ada yang nggak ikut sekarang. Siapa? Contohnya Jordan. Contohnya lagi apa? Saudi Arabia. Nah, malah dia ikut membela karena dia nggak mau ya limbah limbah perang itu jatuh di negaranya. Seperti kita lah sekarang. Ya masalah Laut Cina Selatan. Kalau umpamanya China dengan Australia, karena yang membela membela Laut Cina Selatan itu ada Australia dengan sekutunya, ya terutama Amerika, ya. Kenapa? Dia punya hak berdaulat melintas di
Laut Cina Selatan, tapi Cina membatasi. Nah, itu kalau terjadi perang, katakanlah perlu kendali terbang dari sana. Dia terbang dari mana? Lewat di udaranya kita. Nah, kalau di udara kita, bayangin kalau senjatanya nuklir, ya kita yang menerima limbahnya. Sudah dipersiapkan nggak untuk mengatasi itu? Waduh, nggak tahu saya. Hmm, ya, belum, tapi sudah saya ajukan. Dulu saya pernah menyarankan, nah ini, udah nih, saya sudah ngomong ke Cina, ya, tunggu dulu ya. Nah ini, perkembangan situasi di kawasan Laut Cina Selatan. Apa unsur utama keterangan? Ini intelijen. Ini juga persoalan intelijen lain. Ya, jadi di sini Cina dengan negara yang bersengketa, claimant state. Ada 6 negara, ya Filipina, Taiwan, terus Vietnam, Brunei, sama apa lagi satu lagi. Jadi Malaysia. Jadi kalau mereka bersengketa, ya, nah mereka ini ada yang kerjasama dengan apa? Dengan Amerika, seperti Filipina. Sekarang pangkalannya Amerika sudah dihidupkan lagi di Filipina, ya kan? Nah, Taiwan juga gitu. Nah, kalau mereka bertempur, ya, kekuatannya ada di Australia, ya, ada di Guam. Bayangin kalau pelurunya terbang dari Cina sana ke Australia dan Australia tembakkan juga rudalnya. Ingat, di Pulau Christmas itu ada pangkalan rudalnya Australia loh. Nah, kita jadi apa? Mereka berterbangan di atas rudal-rudalnya, kita yang menerima limbahnya. Nah, ini sudah, ini perbatasan Ukraina. Cobalah. Sudah saya sampaikan ini kepada pimpinan waktu saya menjadi kepala pusat kajian strategi. Hmm. Oke lah. Apalagi Bu Bu Ellen yang mau ditanyakan? Eh, Cukup, terima kasih dulu. Ada yang lain raise hand, Pak Tobing. Ya, ya cobalah. Iya. Silakan.